Halo adik-adik, jumpa lagi dengan kakak dalam pembahasan materi biologi SMA. Adik-adik, pada konten sebelumnya kakak sudah membahas tentang struktur mata, otak penggerak mata, dan bagaimana bisa terbentuk bayangan pada mata adik-adik. Perlu adik-adik ketahui pada mata normal ya, seperti yang kakak jelaskan sebelumnya, pada materi atau konten pembentukan bayangan biasanya adik-adik ya, bayangan ya, sinar sejajar yang masuk ke mata itu tepat jatuh pada retina ya. Jadi seperti itu bayangan yang terbentuk itu ya, tepat di retina. Ini yang mata normal adik-adik. Lalu sekarang ya, dan ini biasanya sering disebut dengan istilah emetrop adik-adik. Lalu sekarang bagaimana bila sinar yang datang itu tidak jatuh tepat pada retina adik-adik? Itu bagaimana? Jadi kalau misalnya ini tidak terjadi, apa? Nah, kalau ini tidak terjadi, maka itulah nanti yang akan menyebabkan gangguan penglihatan adik-adik. Nah, adapun materi yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai gangguan penglihatan. Tetapi yang lebih spesifik lagi yang akan kita bahas itu gangguan penglihatannya adalah berupa hipermetropi adik-adik. Jadi, sekali lagi yang akan kita bahas kali ini itu adalah tentang hipermetropi adik-adik. Nah, adapun hipermetropi ini adik-adik kakak akan menjelaskan dengan bantuan gambar, yaitu seperti ini. Nah, hipermetropi ini ya adik-adik dapat lihat ternyata pada hipermetropi di sini adik-adik penyebabnya itu adalah lensa mata yang terlalu pipih. Nah, seperti ini adik-adik. Lensa mata terlalu pipih. Terlalu pipih ini artinya kalau kita biasanya memipihkan mata itu adik-adik biasanya ketika kita akan melihat benda yang jauh seperti itu ya. Jadi kalau lensa mata terlalu pipih ya, itu akan menyebabkan cahaya ini, bayangan yang terbentuk itu jatuhnya bukan di retina adik-adik, akan tetapi akan jatuh di belakang retina seperti pada gambar ini adik-adik. Nah, di sini kita lihat bayangan yang terbentuk jatuh di belakang retina seperti itu. Jadi nanti di sini akan menyebabkan sekali lagi bayangan jatuh di belakang retina adik-adik. Di belakang retina. Nah, seperti ini adik-adik. Nah, nanti bayangan yang jatuh di belakang retina ini tentunya akan mengganggu sekali adik-adik. Karena apa? Karena kita akan berakibat tidak dapat melihat benda yang dekat adik-adik. Oleh karena itu, hipermetropi ini sering dikatakan sebagai rabun dekat adik-adik. Karena sekali lagi matanya terlalu pipih. Nah, seperti itu adik-adik. Lalu bagaimana caranya untuk menormalkan adik-adik? Untuk menormalkan di sini ya, ternyata bagi penderita hipermetropi itu dibutuhkan kacamata dengan kacamata berlensa cembung adik-adik. Karena kita pakai logika saja, apabila lensa mata terlalu pipih ya, ini perlu dinormalkan dengan lensa cembung. Sehingga apa? Sehingga yang pipih tadi akan terbantu ya, akan mendekati mata normal ketika dibantu oleh lensa cembung. Sehingga lihat pada gambar yang sebelah kanan ini, di sini dibantu lensa cembung, lihat bayangan yang terbentuk. Bayangan di sini jatuh tepat pada retina. Seperti itu adik-adik ya. Jadi rabun dekat seperti itu ya. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak tentang kelainan yang berupa hipermetropi atau rabun dekat, yang sekali lagi bisa dibantu dengan lensa cembung atau lensa positif seperti itu. Oh ya, sekali lagi adik-adik, hipermetropi ini ya kadang-kadang suka disebut dengan mata jauh karena hanya dapat melihat benda yang jauh saja adik-adik, tapi yang dekat tidak bisa. Oke adik-adik, demikian penjelasan kakak. Tetap semangat dan sampai jumpa pada konten kelainan atau gangguan penglihatan selanjutnya.